Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 14 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, 13 Mei. Ada sekitar 4 atau 5 ide yang masuk di kolom komentar. Jadi itulah yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Jadi silakan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk berikutnya, langsung tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Anda ingin berkonsultasi apa, silahkan ditulis selengkap-lengkapnya sepanjang mungkin. Kita langsung mulai. Untuk menyingkat waktu, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG turun tipis 0,2%. Penurunan hari ini ya relatif tipis, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena seperti yang Anda tahu saham Astra hari ini beneran turun di 4.600 ya. Ya, di situ nanti kita ada pertanyaan itu, kita akan bahas bagaimana ASII ke depan. Dan kenapa kok tidak dampak besar ke indeks, karena hari ini penurunannya diimbangi oleh kenaikan saham perbankan ya, seperti bank-bank besar tentunya, BRI, BNI, saya lihat juga BCA naik ya, walaupun tidak besar, naik itu membuat dampak penurunan Astra itu tidak terlalu besar di market kita. Jadi ya bagus sih ya, jadi ada yang mengimbangi penurunan Astra. Nah, apakah merubah prediksi kami untuk IHSG ke bawah 7.000? Belum ada perubahan. Sampai dengan hari ini masih ada momentum-momentum selanjutnya yang secara teknikal pun juga belum berubah ya. Dan kebetulan masih ada beberapa momentum ke depan. Mungkin seperti Telkom, kalau nggak salah juga Adaro, kalau nggak salah ya. Saya masih belum dapat infonya, tapi dapat bocoran beberapa kolega Adaro juga mungkin bisa pembagian dividen dalam waktu dekat, mungkin di bulan Mei atau bulan depan, mungkin saya belum tahu pastinya. Yang jelas kita tunggu aja. Momentum dividen ini masih akan mendukung kecenderungan turun. Dan perlu diingat, sekali lagi saya ingatkan, penurunan yang terjadi dari Maret ke hari ini itu masih penurunan yang wajar dan belum membuat IHSG ini bearish dan sebagainya. Ini penurunan yang wajar. Seperti yang saya katakan sejak bulan Maret kemarin waktu kita bilang IHSG mungkin ada koreksi, ya itu sangat wajar. Di bulan Mei dan sebagainya itu sampai dengan Agustus mungkin masih bisa turun. Sehingga ya saat ini masih belum ada perubahan. Oke, jadi ya kita lanjutkan ke pembahasan saham yang pertama dari Pak Beni. Pak, apakah BBRI sudah mulai potensi untuk swing? Oke, kita lihat ya. Karena ini saham ini sudah turunnya cukup dalam dan bahkan sudah melebihi target turun kita di bawah 4.700 kemarin, sempat turun ke bawah situ. Namun untuk potensi swing tetap ada ya, namun ya kemungkinan swingnya ini belum cukup menarik ya. Jadi kemungkinan ini akan meretest terlebih dahulu 4.900 sebelum BRI melanjutkan penurunan yang mungkin bisa kita lihat di 4.300 ya. Dan kita belum bisa bicara di bawah 4.000, yang jelas kita lihat dulu di 4.300. Ini juga akan tergantung dengan pullbacknya ya. Nah, kita akan lihat di sini. Berarti pullback ini bersejalan dengan potensi swing saat ini ya. Jadi Anda mau masuk di harga saat ini atau nunggu dalam lagi, itu sangat tergantung. Potensi upside-nya ke 0,78, yaitu sekitar 4% ya, di 4.900 sampai dengan 5.000 itu target pullback atau target swing jangka pendek ini sebelum potensi turun lebih lanjut. Proses turun lebih lanjut. Ingat ya, di dalam tren turun ada yang namanya kenaikan, dan itu yang disebut dengan istilah di kami adalah pullback. Seperti itu.
Lanjut ya, tolong bahas NCKL apa layak untuk invest. Kalau nggak salah sudah pernah kita bahas juga. Anda bisa cari di Telegram. Kalau Anda bertanya NCKL layak atau tidak, kalau tidak salah layak, namun ada pilihan yang lebih baik. Nah, bagaimana lihat analisa sebelumnya? Kita sudah pernah bahas. Di Otak edisi berapa Anda bisa masuk ke Telegram, kemudian ketikkan kode saham yang Anda ingin cari, misalkan NCKL, nanti akan ketemu pembahasan sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini pembahasan terakhir di bulan Maret ya, silahkan ditonton bagaimana pembahasannya ya. Kemudian bagaimana saat ini gitu ya. Mungkin ya kalau pembahasan ini sifatnya adalah jangka panjang, tentu saja sama, karena jangka panjang fundamental itu kan butuh waktu yang cukup panjang untuk berubah gitu ya. Nah, kita akan coba lihat apakah fundamentalnya layak tidak sesuai dengan pembahasan terakhir. Ya layak-layak aja, tumbuh, profitnya signifikan ya, tetapi ada yang lebih signifikan dari saham ini ya, itu, dan pilihan kami tetap di saham tersebut. Tetapi kita pun belum invest ya di Inco ya, maksud kami gitu. Bukan berarti saya merekomendasikan Inco, tetapi kalau kita head to head kan akan pilih yang mana, saya akan lebih cenderung memilih ke Vale ya, tetapi mungkin ini berbeda tetapi ya satu spektrum yang mungkin satu sektor dan sebagainya, itu saya akan lebih memilih Vale. Kalau untuk NCKL ini, kalau ditanyakan layak, jelas layak, tumbuh seperti yang Anda lihat tadi. Setelah IPO terbukti pertumbuhan itu ada. Ini IPO-nya kapan? 2023 kuartal 2, dan di kuartal 3 dan kuartal 4 terbukti ya, Anda lihat ya, tumbuh. Tetapi memang pertumbuhannya ini di bawah memang tidak terlalu signifikan. Ya, pertumbuhan di atas itu besar sekali, ratusan persen. Oke, jadi kalau secara fundamental saya ditanya ini layak atau tidak, layak. Tetapi ketika kita berinvestasi, kita akan dihadapkan oleh berbagai pilihan dalam satu sektor, satu industri, atau pilihan sektor dan industri yang lain yang sekarang ini lagi in misalkan. Ya, apakah layak invest? Layak invest. Ya, sudah saya jawab ya. Ini kan pertanyaannya cuma gini ya, saya akan bahas sesuai dengan pertanyaan itu. ASI hari ini turun tepat di 4.600-an. Lanjutan bisa lebih rendah dari 4.000 Pak, atau bisa kembali ke 5.000-an lagi. Kita akan lihat. Ya, kemarin kita sudah buatkan video pembahasan terkait dampak dividen terhadap harga saham Astra. Ya. Jadi ya sangat wajar Astra turun seperti ini. Pertama, memang secara historical dividen itu memang berdampak ke penurunan harga sahamnya. Misalkan dividen 2022 ini ya, ketika itu dia dividen di 6.600-an, harganya jatuh ke bawah ya. Kemudian dividen 2023 ya juga sama. Kemudian 2023 ini ada interim dan final ya. Dan ini Oktober yang lalu dia turun dari 6.000 ke level 5.000 dan belum kembali sampai dengan saat ini. Jadi kita harus membayangkan orang yang beli harga saham Astra di saat mendekati dividen sebelum ex-date, itu ya pastinya sekarang ini posisinya adalah ya floating loss gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa investor terdahulu sebelum pandemi pun ya belum kembali ke modal. Saham ini konsolidasi dalam waktu yang sangat panjang, mentok di harga 8.000-an ya. Dan ya kita mulai di market memang ketika masa jayanya Astra dulu. Ya waktu itu memang nggak cuma Astra ya, waktu saya masuk di market ada Bumi, yang dulu juga Big Caps ya. Astra ini lihat ya 2008 sampai dengan 2012 ini adalah masa kejayaannya. Setelah itu ya stuck, flat. Jadi
Ya kalau Anda mencari pertumbuhan di Astra, Anda salah pilih. Yang tepat memang adalah beli untuk mungkin mencari kestabilan dividen ya mungkin ya nggak mungkin kan kita beli untuk cuma harga modal kita tidak bertumbuh ya, pasti kita mencari paling tidak dividen lah. Kalau dividen tentunya ini sangat konsisten ya gitu, dividennya ini bahkan beberapa tahun ini mengalami peningkatan dividen. Itulah kita harus tahu ketika kita berinvestasi itu tujuan kita itu cari apa sih ya, cari apa, mau cari capital gain atau dividen. Kalau Anda cari dividen, kemungkinan Anda nggak akan dapat capital gain. Bisa kalau Anda hoki, misalkan Anda beli katakanlah saham BRI di tahun 2020, kemudian Anda hold sampai sekarang, Anda dapat dividen terus dan capital gain juga yang besar. Tapi kalau Anda belinya pas di harga yang tinggi, ya yang Anda dapatkan secara rutin setiap tahun ya dapatnya dividen gitu loh. Nah, apakah saham ini, pertanyaannya, apakah ini saham ini akan turun? Ini sudah kami pernah bahas di beberapa waktu yang lalu. Ketika waktu itu ada skandal, recall dan sebagainya. Saham ini akan ke berapa? Kami meyakini saham ini akan ke bawah 4.000 dalam jangka panjang. Apakah ada disrupsi dan sebagainya? Mungkin. Bisa aja dan itu possible. Ya, untuk Astra. Pertama, apa alasan saya waktu itu bahasnya? Karena memang ya komoditas sudah turun. Ya, kedua, suku bunga tinggi. Ketiga, memang dari industri otomotif sendiri juga sekarang ini memang ya selain suku bunga tinggi ya juga banyak mulai ada persaingan yang sudah mulai masuk. Ya itu pandangan saya. Jadi sementara ini Anda bisa cari pembahasan sebelumnya di Telegram. Anda lihat aja pembahasan kami di pembahasan Dev Talk sebelumnya. Karena mau bener mau salah semuanya ada, Anda bisa lihat. Ya, ini kita bahas Maret ya. Kemudian Februari. Nah, ini ya. ASII ini ya. Potensi lanjut turun lebih dalam, ini bulan Februari waktu itu ya. Nah, terjadi di bulan Mei ini. Anda bisa lihat ya. Prediksi kita nggak semuanya benar, ada yang salah dan semuanya pasti akan ada. Anda bisa cari itu, Anda bisa track bagaimana track record kami, ya. Dan ya kami masih mempertahankan prediksi kami waktu itu sampai dengan hari ini. Mau ada dividen, justru dividen itu akan mempercepat prediksi kami akan tercapai. Karena itu adalah sinyal. Ya tentu saja Big Fund akan melihat itu adalah sinyal pertumbuhan yang akan melambat. Ya, dividen itu memang konsisten diberikan, tetapi jika itu diikuti dengan penurunan performance bottom line, ya kita mau bicara apa lagi gitu ya. Nah, apakah bisa saham ini balik ke 5.000 lagi? Mari kita lihat secara teknikal. Astra memiliki resisten di 4.800, itu yang possible dalam jangka pendek sebelum turun ke bawah 4.000. Ya, kemudian yang kedua itu di 5.300. Bisa nggak ya kira-kira? Kan ini polanya jelas rounding ya. Ini jelas rounding, dan rounding ini memberikan kita view ke depan. Ya, ini adalah turun berlanjut dengan target yang sudah jelas di 3.600 ini. Apakah bisa lebih dalam ini? Sangat mungkin. Jadi mungkin investor-investor yang mungkin punya modal sebelum pandemi 2018, 17, 16 itu akan semakin menderita kalau dia ngeliatin floating loss-nya. Tetapi kalau memang tujuannya memang berbeda ya, kalau tujuannya memang mencari dividen nggak akan dilihat. Kalau dia turun dia beli lagi biar dividen makin banyak dan sebagainya. Gitu. Tetapi ya sekali lagi setiap orang punya perspektif cara pandang yang berbeda-beda. Di kami tentu saja ini ya kita mungkin bisa menunggu lebih dalam lagi untuk berinvestasi. Kita juga beli Astra, tapi saat
COVID kemarin, dan kita sudah jual bersih di 6 ribuan di PIR ya. Gitu juga sama dengan United Tractor juga ya. Gitu. Jadi sekarang ini ya kita mungkin kalau mau invest di Astra ini harus berpikir berkali-kali ya. Gitu. Ini sedikit kita bahas lebih dalam soalnya agar ya orang-orang yang mungkin ya belum siap, kita kasih tahu lebih awal. Kita sudah kasih tahu sejak Februari tentang potensi ini, ya, gitu. Jadi nggak perlu kaget. Tentunya prediksi kita ya nggak semuanya benar ya, tetapi ya Anda bisa pertimbangkan itu. Ya Anda lihat-lihat aja, ya, gitu. Oke. Jadi potensi sebelum ke bawah 4.000 itu apakah ada potensi kenaikan? Ada 4.800 sampai dengan 5.300. Bisa ke atas 5.000 lagi? Bisa. Dan itu tidak membatalkan potensi penurunan lebih lanjut dalam jangka panjang. Oke? Ingat ya, itu untuk sell on strength. Mungkin bagi Anda yang mungkin aduh kemarin salah beli atau bagaimana atau ketinggian belinya dan sebagainya. Buat saya mungkin itu akan saya manfaatkan sebaik mungkin. Ya semua orang pasti pernah mengalami kesalahan dalam berinvestasi, nggak mungkin benar terus, bahkan kamu pakai strategi se-holy grail apapun, nggak ada ya holy grail sebenarnya, sebaik apapun strategimu pasti akan ya sometimes ya kita harus belajar ya, kita nggak terus-terusan benar juga prediksinya gitu ya, ya seperti itulah. Oke. Jadi kita nggak boleh mencari alasan kalau salah ya salah, bener ya biarkan market yang menjawab benar apa enggak. Mohon Pak Yep, mohon penjelasan untuk Pewon. Bisakah untuk nabung saham dengan sistem DCA, dollar cost averaging ya, maksudnya ini beli terus menerus dalam periode tertentu gitu ya, mengingat harga masih di bawah dan belum naik untuk saat ini, dan juga sentimen properti baru kurang bagus. Kira-kira boleh mulai masuk di harga berapa dan target TP untuk jangka panjang di harga berapa? Makasih dan sehat selalu. Terima kasih doanya. Kalau kita akan masuk menggunakan DCA itu apabila memang saham tersebut pertama ya pastinya layak invest dulu secara fundamental. Kan kalau kita investasi itu yang kita lihat pertama adalah fundamentalnya dulu, barulah kita akan melihat analisa teknikalnya, teknikal jangka panjang tentunya ya. Nah, apakah Pewon ini layak atau tidak? Mari kita lihat. Seperti yang Anda tahu ya, sekarang ini memang sentimen kurang bagus, namun Pewon sendiri memang saya melihatnya masih relatif bagus. Pertumbuhannya Anda bisa lihat dari atas sampai bawah. Memang di 2023 kemarin ada penurunan di kuartal pertengahan ya, ini kuartal 3 ya. Dan ya bisa dikatakan memang cukup tidak stabil di bawah, tetapi masih bagus, masih dalam kategori yang ideal, bagus. Maksudnya dalam artian masih layak invest karena pertumbuhan secara tahunan dia masih tumbuh dari atas sampai dengan bawah. Kemudian secara margin ya Anda lihat ini ya pasti di atas 5%, memenuhi syarat layak investasi. Ya. Nah, ini tebal ya, lumayan tebal gitu ya. Nah, tapi mungkin dengan adanya sentimen yang kurang baik ya, misalkan suku bunga tinggi dan sebagainya, itu mungkin akan sedikit menghambat dari sisi pertumbuhan juga. Kalau kita lihat outlook ke depan suku bunga tinggi akan terus terjadi sampai dengan setidak-tidaknya 2026, berarti ekspektasi kita ya akan ya seperti itu, sejauh itu, selama itu, setidak-tidaknya ya. Nah, ini kita sedang melakukan riset dan sebagainya terkait suku bunga tinggi, bagaimana dampak dan sebagainya. Nanti kita akan buatkan video ataupun artikel. Kalau saya melihat saham ini masih bisa turun lagi. Kalau Anda mau beli DCA atau Anda mungkin sudah punya posisi, itu sangat tergantung juga Anda beli sudah berapa banyak dan porsi di portofolionya berapa banyak saat ini, dan itu juga akan mempengaruhi ya di poin berapa kira-kira kita perlu menunggu. Tetapi kita akan melihat mengeneralisasikan dengan teknikal. Dengan teknikal seperti ini mungkin kita masih akan dapat harga yang berapa bagusnya. Setidak-tidaknya saham ini masih bisa turun lagi ke 350 sampai dengan
284 di bawah 300, yang mana itu merupakan rounding juga. Pola roundingnya ini masih berjalan, rounding top. Didukung dengan 0,618 yang mana itu adalah level terendah 2020 saat COVID kemarin, saat market crash. Jadi mungkin Anda bisa mendapatkan di bawah 300 untuk sampai won. Kalau Anda mau nambah setiap bulannya kurang rekomen, tetapi kami lebih fokus pada poin atau harga, level harga di bawah 300 mungkin akan menjadi lebih baik. Nah, ini lagi-lagi saya katakan tergantung dengan posisi yang saat ini Anda punya. Anda punya di berapa dan berapa banyak. Berapa banyak ini bukan berapa miliar, berapa juta lot dan sebagainya, tetapi berapakah bobot di portofolio Anda sekarang, karena itu sangat tergantung. Misalkan Anda masih punya 5%, sedangkan kita lihat di sini market cap-nya berapa? 18T. Berarti kalau di peer dia bisa 15 PV. Misalkan Anda punya 5 PV, berarti Anda masih punya 10 PV lagi. 10% lagi dari total portofolio Anda untuk masuk. Nah, di harga berapa? Anda bisa di poin-poin tadi yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, Anda bisa konsultasikan lebih jauh, lebih detail dengan advisor. Kira-kira seperti itu. Jadi secara fundamental sebenarnya cukup baik, tapi mungkin ya bersama dengan saham properti yang lain yang mungkin menunggu momentum dan sebagainya. Kalau kenaikan ini sifatnya jangka pendek karena jangka panjangnya memang masih turun. Ya, demikian. Permisi Pak Yef, mau tanya, Pak Yef jual beli saham pakai sekuritas apa? Banyak. Tapi saya nggak akan sebutkan itu. Itu udah dari 2017 dulu ditanya sekuritas apa, nggak pernah saya jawab karena ya kami independen, kami tidak ingin merekomendasikan sekuritas A dan B dan C karena kami ingin Yef ya merekomendasikan karena memang potensi saham itu berpotensi menguntungkan member kami, bukan karena ada transaksi yang menguntungkan sekuritas. Ya sejak dulu memang seperti itu ya, jadi kita nggak terafiliasi dengan sekuritas ataupun emiten. Jadi kita memang kepentingan kita hanya satu, untuk melayani member-member kami. Jadi sejak 2017 itu banyak tawaran sekuritas masuk ke kita untuk menjadi ya remiser ataupun jadi sales, broker dan sebagainya, tetapi mohon maaf memang kami independen, jadi nggak akan menyebutkan sekuritas A, B, C, D di Yef secara formal dan sebagainya. Anda tanya mau DM pun nggak akan dijawab. Mohon maaf, bukan karena kita mau gimana-gimana, takut kita di track transaksinya, bukan, tetapi karena itu adalah sikap kita, independensi kita untuk menjaga kepercayaan. Ya, karena ya di luar sana kan banyak ya yang terafiliasi dengan sekuritas, jadi ya bias. Mereka memberikan rekomendasi agar ada transaksi, kemudian mereka dapat fee dan sebagainya. Kalau kita tidak seperti itu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Kita tentunya nggak cuma satu sekuritas, kita juga sering memindahkan barang dari sekuritas A ke B, pindah lagi ke A, B, tergantung kondisi. Ya, oke, itu yang dapat saya sampaikan di Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide di pembahasan Talk malam ini. Silahkan isi kembali, tulis di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas Talk selanjutnya. Berikan keterangan, konsultasi sepanjang mungkin, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jelas, bisa kita bahas. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.